Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mereka adalah manusia-manusia terbaik, manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia terbaik setelah para rasul dan para nabi adalah para sahabat Nabi. Kemudian setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Bertakwalah kepada Allah, karena hanya orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan kebahagiaan, kebahagiaan, keselamatan, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan jalan keluar untuknya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Tema khutbah pada kesempatan kali ini adalah keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan kewajiban mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dalam beragama. Para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam
beriman dan mati dalam keislaman. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau sekejap. Kemudian mereka beriman dan mereka mati dalam keimanan tersebut. Itulah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan menurut aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, di antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Faqih Al-Muhaddits Al-Hafidh Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, ulama Islam abad ketiga Hijriyah, bahwasanya min aqidati ahli sunnah, termasuk dari aqidah ahli sunnah wal jamaah, nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita mencintai para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, wala nufarritu fi hubbihim, dan kita tidak meremehkan di dalam kecintaan kita terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, wala nubghidhuhum, dan kita tidak membenci seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Ahibbatil muslimun afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita. Di dalam Al-Quran kita akan dapati banyak ayat yang menyebutkan keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari para tabi'in, Allah telah ridha atas mereka dan mereka ridha terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menjanjikan untuk mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dzalika fawzul azim, itulah kemenangan yang sangat besar. Tidak ada kenikmatan bagi penghuni surga yang lebih besar dibandingkan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu didapatkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Fath, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah meridhai atas orang-orang yang beriman, dan tidaklah ayat tersebut diturunkan pada saat diturunkannya kecuali orang-orang yang beriman yang dimaksud adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah manusia-manusia pilihan. Manusia-manusia pilihan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qulil hamdulillah wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keselamatan, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan keselamatan atas hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri bahwasanya hamba-hamba yang dipilih tersebut adalah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya keutamaan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, alladzina amanu
wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati-hati akan tenang. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin, imamnya para ahli hadis, menafsiri ayat ini. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah adalah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, orang-orang yang beriman dan benar keimanannya, dan mereka senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Fatah, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, dan orang-orang yang bersama beliau adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir dan saling mengasihi di antara mereka. Yang bersama para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu tidak lain adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan orang-orang ini dijanjikan oleh Allah di dalam ayat yang sama, di penggalan ayat terakhir, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Allah telah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu dan beramal saleh, bagi mereka ampunan dan juga pahala yang sangat besar. Maka wajar para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka seluruhnya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan wa'adallahul husna, dan setiap dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga. Al-husna adalah surga. Inilah keutamaan sahabat Nabi radhiyallahu anhum di dalam Al-Qur'an. Adapun keutamaan sahabat Nabi radhiyallahu anhum di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mereka adalah manusia-manusia terbaik, manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia terbaik setelah para rasul dan para nabi adalah para sahabat Nabi. Kemudian setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwa an-nujumu amanatun lis-sama, fa idza dhahabatin nujumu atas samaa ma tu'at. Yang artinya bintang adalah penjaga bagi langit. Apabila hilang bintang, maka akan datang kepada langit apa yang diancamkan kepadanya. Wa ana amanatun li ashabi, fa idza dhahabtu ana fa ata ashabi ma yu'adun. Aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah penjaga bagi para sahabat-sahabatku. Apabila aku hilang, apabila aku mati, maka akan datang kepada para sahabat apa yang diancamkan kepada mereka. Dan terbukti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terjadi peperangan di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian selanjutnya Rasul SAW bersabda, wa ashabi umana aw amanatun fi ummati fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma tu'adun. Ata ummati ma tu'ad. Yang artinya, dan para sahabatku adalah penjaga untuk umatku. Apabila habis masa sahabat-sahabatku radhiyallahu anhu, maka datanglah kekacauan di tengah umatku, dan ini terbukti. Itulah keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Di antara keutamaannya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tasubbu ashabi
falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mithla ahadihim nasif mithla mudda ahadihim wala nasifah. Yang artinya, janganlah kalian hina para sahabatku radhiyallahu anhum. Siapa saja yang statusnya para sahabat, jangan sampai kita menghina mereka. Kalau seandainya kalian bersedekah sebesar gunung Uhud emas, kalian bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Berapa sih gunung Uhud kalau kita hitung? Maka saya sudah menghitung dengan beberapa ahli dari orang-orang yang ahli pergunungan, bahwasanya kira-kira beratnya gunung Uhud sekitar 18 ton miliar. Apabila ada orang bersedekah emas seberat 18 ton miliar, maka tidak akan pernah sama sedekahnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dengan satu mud atau setengah mud. Satu mud adalah 2 telapak tangan orang dewasa normal, atau setengahnya, bukan emas tetapi makanan. Hal ini disebabkan karena beda dan sangat berbeda orang yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung dengan orang yang belum pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa yang menghina sahabat-sahabatku radhiyallahu anhum, maka baginya atau atasnya laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat seluruh manusia. Ahibatil muslimun, a'afanillahu wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, itulah keutamaan dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim wajib mengikuti tata cara beragama para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kalau tidak, maka diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Qur'an dipahami, bagaimana hadis Rasul dipahami, maka ikutilah pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Apakah permasalahan ini pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kepada Rasulullah? Kalau tidak pernah ditanyakan, tidak perlu kita tanyakan kepada ustadz-ustadz kita. Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah contoh nyata hamba-hamba Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita mengikuti tata cara beragama para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kalau tidak, diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Yang artinya, dan siapa saja yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman, dan tidak ada jalan orang-orang yang beriman pada ayat itu turun saat diturunkannya kecuali jalan para sahabat Nabi. Siapa yang mengikuti jalan selain jalan para sahabat Nabi, maka kami akan berpaling darinya sebagaimana dia berpaling, dan kami akan nyalakan untuknya neraka jahanam, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat. Ini dalil, bukti nyata bahwasanya wajib bagi setiap muslim mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku yang lurus. Aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu pengetahuan, dan juga orang-orang yang mengikutiku, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, wajib bagi kita beragama mengikuti tata cara agamanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw." Jika mereka beriman
seperti yang diimani oleh kalian, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya mengikuti para sahabat pasti dapat petunjuk. Beragama mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, memahami Al-Qur'an, memahami hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita mengikuti tata cara beragama para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaquhu haqqa taqwah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ahibbatil muslimun a'afanillahu wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Segala macam penyimpangan baik di dalam akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak yang terjadi sekarang di tengah kaum muslimin adalah disebabkan karena tidak memahami Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ada orang yang mengatakan Islam belum sempurna, padahal Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Menurut orang ini bahwa Islam tersebut sempurna hanya pada hari itu. Berarti hari-hari selanjutnya belum sempurna. Ini pemahaman disebabkan karena tidak mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada di dalam Al-Quran salat 5 waktu. Ini disebabkan karena tidak mengikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ada orang yang mengatakan masa masuk surga hanya dengan 2 kalimat syahadat, padahal surga itu sangat mahal. Ini disebabkan karena tidak mengikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ada orang yang mengatakan bahwasanya kumpul kebo dengan persetujuan boleh. Ini disebabkan karena tidak mengikuti tata cara beragama dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ada yang mengatakan semua agama sama. Islam tidak boleh mengaku agama yang paling benar. Jika Islam mengaku agama yang paling benar, Islam adalah agama yang sombong. Ini semua diakibatkan tidak mengikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mengapa kita harus mengikuti pemahaman para sahabat Nabi? Karena mereka diridhai oleh Allah. Tidak mungkin Allah meridhai suatu kaum kalau beragamanya menyimpang. Yang kedua, karena mereka orang-orang yang paling paham bahasa Arab. Mereka orang Arab asli yang mana Al-Quran dan hadis dengan bahasa Arab. Yang ketiga, mereka belajar langsung Al-Quran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ayat turun disebabkan kisah mereka. Yang keempat, mereka memahami betul mengapa hadis tersebut keluar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, dan ini tidak akan pernah kita dapati di selain zamannya para sahabat, kalau mereka mengamalkan syariat-syariat Islam dan menyimpang dari syariat Islam, maka Allah akan menegur dari langit yang ketujuh bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah keliru. Kemudian disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam
dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala 'adzab. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala 'adzab. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala 'adzab. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.